Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Mubarakah yang dirahmati Allah, melalui mimbar yang mulia ini, khatib ingin berwasiat kepada para jamaah, khususnya kepada diri khatib, untuk senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, karena takwa ini yang akan menjadi bekal yang bermanfaat bagi kita ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah sekalian, hari ini adalah Jumat yang kedua dari bulan Rabiul Awal, bulan keakhiran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan di mana kita jadikan bulan ini tempat untuk kita meningkatkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti di bulan lain kita tidak perlu meningkatkan cinta kita kepada Nabi kita Muhammad, tetapi bulan ini adalah momen yang paling sesuai untuk kita lebih mengenal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan itu kita lebih dapat mencintai baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena cinta kepada baginda Nabi adalah sesuatu yang dianggap penting dalam syariat agama kita. Bahkan Allah mengancam dalam Al-Quran, tepatnya pada surah At-Taubah ayat yang ke-24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilayhi minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Katakanlah wahai Muhammad, seandainya ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga kalian, harta yang kalian kumpulkan, perniagaan yang kalian takut merugi, tempat tinggal yang kalian cintai, lebih kalian cintai daripada cinta kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya, maka tunggulah, kata Allah, sampailah hari di mana Allah akan memberikan perhitungan dan balasan terhadap orang tersebut. Allah akan membenci orang yang meletakkan cinta selain kepada Allah dan Rasulnya di atas cinta kepada yang lainnya, hatta cinta kepada orang tuanya, hatta cinta kepada anaknya. Cinta kepada Allah dan Rasulnya harus diletakkan pada peringkat yang paling tertinggi dalam hidup kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dengan nada yang sama, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak
ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sehinggalah aku menjadi orang yang paling dia cintai berbanding dengan cintanya kepada dirinya sendiri. Maka seketika itu Sayyidina Umar ketika ditegur dengan teguran yang keras itu, beliau kemudian berkata, ya Rasulullah, sekarang engkau demi Allah menjadi orang yang paling aku cintai bahkan terhadap cintaku kepada diriku sendiri. Kemudian barulah Rasulullah mengakui, al-ana ya Umar, sekarang wahai Umar, sekarang barulah sempurna imanmu ketika Nabi dijadikan orang yang paling dicintai, lebih mencintai terhadap dirinya sendiri. Kenapa urusan cinta kepada Nabi ini menjadi urusan yang paling dipentingkan dalam hidup kita? Karena tidak mungkin orang itu akan taat kepada Allah kalau dia tidak dapat mengikuti Rasulullah, dan kita tidak mungkin dapat mengikuti ajaran Rasulullah kalau kita tidak memiliki cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ada korelasi yang begitu jelas antara cinta dengan ketaatan. Mustahil orang akan taat menjadi hamba Allah kalau dia tidak dapat mengikuti Rasulullah, dan mustahil orang akan dapat mengikuti Rasulullah kalau di hatinya tidak ada cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah adalah orang yang memang layak untuk kita jadikan sebagai orang yang paling kita cintai, bahkan melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri. Karena Rasulullah adalah manusia yang begitu memikirkan kita, bukan hanya di dunia, namun nanti di akhirat beliau yang akan memikirkan nasib kita semuanya. Kalau orang tua kita yang kita sayang, cintanya mungkin hanya sebatas di dunia, tetapi cinta Rasulullah itu tidak akan terbatas hanya di dunia ini. Diriwayatkan dalam banyak riwayat bahwa Nabi itu kalau sholat malam panjang rukuknya, panjang berdirinya. Kalau Nabi sujud basah tempat sujud Nabi. Kalau Nabi duduk antara dua sujud basah dua paha Nabi. Kemudian dalam kesempatan yang lain, Aisyah radhiyallahu taala anha didoakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ighfir li Aisyah ma qaddamat wa ma akharat wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunkanlah Aisyah terhadap dosa-dosanya yang terdahulu, dosanya yang terkemudian, dosanya yang disembunyikan, dosanya yang dilakukan secara terang-terangan. Ketika mendengar doa Nabi yang seperti itu, Aisyah girang luar biasa, bergembira luar biasa, dan nampak dari wajahnya kegembiraan itu. Kemudian baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Aisyah, "As'aluki ya Aisyah, apakah engkau bergembira dengan doa itu wahai Aisyah?" Kata Aisyah, "Bagaimana aku tidak bergembira ya Rasulullah? Engkau doakan aku dengan doa seperti itu." Kemudian kata Rasulullah, "Wahai Aisyah, ketahuilah, itulah doa yang setiap sholat aku selalu panjatkan kepada Allah untuk umat-umatku. Itulah doa yang dipanjatkan oleh Nabi kita Muhammad setiap malam untuk kita umatnya, supaya Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Bandingkan dengan cinta kita sendiri kepada diri kita, siapa yang sanggup bangun setiap malam, berdiri dengan begitu lama, sujud yang dipenuhi dengan tangisan, menangisi dosa-dosanya. Kita sendiri pun tidak pernah menangisi dosa-dosa kita, tetapi itulah yang dilakukan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka layaklah Nabi kita Muhammad itu kita jadikan sebagai orang yang paling kita jadikan, yang paling kita cintai dalam dunia ini, karena cintanya yang begitu besar kepada kita.
benda-benda yang tidak bernyawa, yang mereka memiliki cinta yang begitu besar kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dengan riwayat yang begitu masyhur, bahkan sampai kepada derajat mutawatir hadis ini. Ketika Nabi dibuatkan sebuah mimbar yang sebelumnya Nabi selalu gunakan batang kurma ketika Nabi akan berkhutbah. Kemudian batang kurma itu disingkirkan dan digantikan dengan mimbar yang baru. Ketika Nabi sedang berkhutbah di atas mimbar yang baru itu, tiba-tiba terdengar suara isakan tangis yang begitu menyayat hati, yang suara tangisan itu menggegarkan seluruh isi masjid. Tangisan itu begitu syahdu, begitu menyayat hati. Kemudian tidak lama Rasulullah turun daripada mimbar. Rasulullah mendatangi sumber suara tangisan itu. Kemudian Rasulullah mendatangi batang kurma yang biasa dijadikan sebagai tempat untuk berkhutbah. Nabi peluk batang kurma itu. Nabi tepuk-tepuk seperti sedang menenangkan seorang bayi yang menangis. Tidak lama kemudian suara tangisan itu berhenti. Nabi kemudian naik ke atas mimbar dan Nabi sampaikan kepada para sahabat, ketahuilah wahai para sahabat, sesungguhnya seandainya aku tidak tenangkan dia, aku tidak diamkan dia, yakni pelepah kurma itu, yakni batang kurma itu, nescaya batang kurma itu akan senantiasa menangis sampai hari kiamat. Dia menangis karena dia berjauhan dengan aku, tidak lagi bersentuhan dengan aku, tidak lagi berdekatan dengan aku. Padahal hanya beberapa meter, wahai hadirin sekalian. Tetapi keadaan yang berjauhan itu membuat dirinya menangis, bersedih karena berjauhan dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku berikan pilihan kepada batang kurma itu. Aku berikan kepada dia dua pilihan. Apakah engkau mau untuk aku tanam dan kamu kembali berbuah seperti sebelumnya dan akan terus berbuah sampai hari kiamat, ataupun apakah engkau mau aku tanam nanti di surga yang buahnya nanti akan dimakan oleh para penghuni surga? Maka batang kurma itu memilih pilihan yang kedua, untuk aku tanam nanti di dalam surga. Kemudian Rasulullah menyuruh para sahabat menanam pelepah kurma itu, batang kurma itu di bawah mimbar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah bagaimana cintanya sebatang kurma ini, sebatang pohon kurma ini yang begitu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita, umatnya yang senantiasa didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidakkah kita layak untuk menjadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang paling kita cintai? Tidakkah kita malu dengan cinta pada makhluk Allah yang tidak bernyawa itu? Bahkan nanti pada hari kiamat, ketika orang-orang dalam keadaan kebingungan, orang yang dulu kita cintai di dunia, ayah ibu kita, ketika hari itu semuanya lari, tidak mau menjadi tanggungan kepada keluarganya yang lain. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahbihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in yawma idzin sya'nun yughni. Semua orang pada ketika itu dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan kebingungan. Bahkan para nabi yang lain pun ketika didatangi oleh umatnya, mereka berkata, nafsi, nafsi, diriku, oh diriku. Mereka sibuk memikirkan nasib mereka sendiri. Namun tidak dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi, kata beliau, ana awwalun nasi khurujan idza bu'itsu. Aku adalah orang yang pertama kali akan keluar ketika dibangkitkan. Wa ana qa'iduhum idza wafadu. Akulah pemimpin para manusia ketika mereka datang di padang mahsyar. Wa ana khatibuhum idza ansatu. Dan saya adalah juru bicara mereka ketika mereka semua diam. Wa ana musyaffi'uhum wa ana musyaffi'uhum idza hubisu. Dan akulah yang akan memberikan syafaat kepada mereka ketika mereka tertahan. Wa ana mubashshiruhum idza aisu. Dan akulah yang akan menggembirakan mereka
wal karamatu wal mafatihu yawma idzin biyadi, dan kemuliaan dan segala kunci itu semua hanya ada pada aku pada hari itu. Wal liwa'ul hamdi yawma idzin biyadi, dan liwa'ul hamdi, panji alhamd itu berada di genggamanku pada hari itu. Wa ana akramu waladi Adam ala Rabbi, akulah orang yang paling mulia di kalangan anak Adam di hadapan Tuhan. Rasulullah akan mencari kita ketika semua nabi melepaskan tangan dari tanggung jawabnya terhadap umat-umatnya. Nabi kita tidak duduk dengan begitu tenang ketika belum semua umatnya masuk ke dalam surga. Mereka mencari Nabi, kita mencari mereka. Ummati, ummati, ana laha, ana laha. Wahai umatku, umatku, aku yang boleh memberikan kepada kalian syafaat. Nabi cari semua kita pada hari itu. Maka jadikanlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai figur yang paling kita cintai dalam hidup kita ini. Kalau kita belum mendapatkan cinta Rasulullah, kenal Nabi kita. Belajarlah daripada kita hadir, dari para ulama tentang kepribadian, tentang ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini dapat banyak manfaat yang kita boleh peroleh. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita menjadi hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad yang senantiasa dapat menjadikan Nabi Muhammad sebagai orang yang paling kita cintai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat thayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa ya ibadallah taqullaha fima amara wattaqu amma nahakum anhu wa zajara wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi. Wa qala ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Warḍa Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa 'Ali wa an baqiyyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat ya rabbal alamin. Allahumma
يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله